Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai kuartil, desil, dan persentil. Nah, masih ingatkah tentang materi median pada video sebelumnya? Yang belum menyimak video sebelumnya, silakan disimak terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan median? Ya, yang udah menyimak tentu tahu ya. Nah, pada prinsipnya median merupakan nilai yang terletak di tengah dari baris nilai yang telah diurutkan letaknya dari yang bernilai kecil ke yang bernilai besar sehingga membagi dua sama banyak. Lalu apa bedanya median dengan kuartil, desil, dan persentil? Nah, jawabannya yaitu kalau median dapat dikatakan sebagai ukuran perduaan, maka kuartil dapat dikatakan sebagai ukuran perempatan. Artinya nilai-nilai kuartil akan membagi sama banyak terhadap banyak data. Nah, jadi kuartil adalah ukuran yang membagi sejumlah data terurut menjadi 4 bagian sama besar. Nah, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, tadi ya kita setelah mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil ke yang terbesar, lalu kita bagi menjadi 4 bagian sama banyak, yaitu yang pertama kita peroleh N1, yang kedua kita peroleh N2, yang ketiga kita peroleh N3, dan yang keempat kita peroleh N4, banyak data yang bagian 4 gitu. Sehingga kita peroleh di sini ada nilai K1 ya yang terletak di antara N1 dengan N2. Lalu kita peroleh di sini K2 dan K3 yang mana K1 ini sebagai kuartil pertama, K2 ini sebagai kuartil kedua, dan K3 ini sebagai kuartil ketiga atau kuartil atas. Rumus kuartil ya untuk mencari kuartil data tunggal yaitu KI sama dengan nilai ke I dikali N ditambah 1/4 yang mana I-nya 1, 2, dan atau 3 ya, atau 3. Karena kenapa? Karena kuartil itu ada 3, K1, K2, K3. Sehingga nanti kalau yang ditanya K2 maka I-nya ini kita ganti dengan 2, berarti K2. Lalu yang ini I-nya kita ganti juga dengan 2 dikali N tambah 1/4. Oke, selanjutnya kita masuk ke contohnya. Berikut ini adalah data berat badan dari 13 siswa kelas 7 dalam kilogram, yaitu 40, 30, sampai 100. Carilah nilai K1, K2, dan K3. Nah, untuk di video ini kita cukup cari K1 aja. Sebagai latihan, cari K2 dan K3-nya ya. Nah, pertama kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari data yang terkecil atau terendah ke yang terbesar ya. Maka yang terkecilnya yaitu 30 dan yang terbesarnya yaitu 100. Kita urutkan menjadi di sini X1 sama dengan 30, artinya data yang pertama sama dengan 30, data yang kedua sama dengan 35, yang ketiga 40 sampai yang ke-13 yaitu 100. Sehingga dari sini kita sudah bisa memperoleh N-nya itu sama dengan 13 ya kan. Karena ada 13 buah nilai data berat badan siswa. Nah, oh ya di sini juga ada 13. Nah, udah bisa juga kita lihat N-nya 13. Kemudian kita mencari di mana kuartil pertama ya. Kuartil pertama berada, yaitu menggunakan rumus KI ini ya sama dengan nilai ke I dikali N tambah 1 bagi 4. Karena kuartil pertama berarti I-nya diganti dengan 1 sama dengan nilai ke I-nya 1 dikali N-nya tadi 13 ditambah 1/4. Nah, ini kita selesaikan terlebih dahulu. Itu 1 dikali 13 tambah 1 ya, itu 14 ya. 1 kali 14 dibagi 4 itu sama dengan 14 dibagi 4 kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2 ini 7. 14 bagi 2 7. 4 bagi 2 2. Maka 7/2. Kalau dijadikan pecahan campuran jadinya yaitu 3 1/2 ya kan. Coba kita cek 2 kali 3 6 ditambah 1 7 ya sama. Sehingga
K1 itu sama dengan nilai ke-3,5 atau 3/1/2. Yang mana nilai yang ke-3/1/2 itu artinya dia berada di data ke-3 dan ke-4, ya kan? Coba kita lihat. Nah, ini nilai ke-3/1/2, berarti kan 3/1/2, artinya terletak di nilai data ke-3 dan ke-4, nilai data ke-3/1/2, berarti di tengah-tengah sini. Sehingga sama artinya dengan kita mencari rata-rata dari X3 dan X4 atau nilai data ke-3 dan nilai data ke-4. Nah, jadi K1 itu sama dengan 1/2. Nah, 1/2 nilai rata-ratanya ya, dikali X3 ditambah X4 atau X3 tambah X4 dibagi 2, sama aja. Sehingga X3 itu tadi nilainya 40 ya kan? Nih. Nah, X3-nya itu nilainya 40 dan X4-nya adalah 45. Sehingga 40 tambah 45 kali setengah atau dibagi 2. Sehingga diperoleh K1-nya itu 42,5. Nah, untuk mencari K2 dan K3-nya silakan dikerjakan masing-masing. Kita lanjut ke desil. Konsep desil sebenarnya hampir sama dengan median dan kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak, maka tiap bagian disebut persepuluhan atau disebut desil. Nah, desil adalah ukuran yang membagi sejumlah data terurut menjadi 10 bagian sama besar. Sehingga kita lihat rumusnya, DI itu sama dengan nilai ke I dikali N tambah 1/10. Nah, I-nya itu, desilnya itu dari 1, 2, 3, sampai 9 ya. Berarti kita bisa mencari desil pertama, kedua, ketiga, sampai 9. Nah, ini untuk data tunggal ya, khusus data tunggal untuk video ini. Nah, jika diberikan data sebagai berikut, 2, 3, 3, sampai 10 ya, maka ditentukan desil kelima. Nah, nilai desil kelima yaitu, nah, karena data sudah terurut, ya kan, dari yang terkecil ke yang terbesar yaitu 10, ya kan, ini dari sini ke sini, sudah terurut. Maka kita tinggal menggunakan rumusnya, ya kan. Yang kita lihat di sini ada 9 ya, 9 data. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. N-nya sama dengan 9 ya. Maka selanjutnya kita buat rumusnya DI tadi ya. I-nya itu karena kita mencari desil kelima D5, maka kita ganti I-nya 5. Sama dengan nilai ke I kali 9 tambah 1. I-nya 5 tadi ya. 5 kali 9 ditambah 1. Ini 9N ya. N tambah 1. Per 10. Sehingga kalau ini kita selesaikan. Nah, ini sama dengan 5 dikali 9 tambah 1, yaitu 10 ya kan. Per 10. 5 kali 10, 50 bagi 10. Yaitu sama dengan 5. Nah, sehingga kita peroleh D5 adalah nilai ke-5. Nah, nilai ke-5-nya yaitu adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 7. Oke, selanjutnya kita masuk ke persentil. Persentil merupakan ukuran lokasi yang paling halus karena pembagiannya 1 sampai dengan 99. Nah, persentil adalah ukuran yang membagi sejumlah data terurut menjadi 100 bagian sama besar. Nah, rumus persentilnya, PI sama dengan nilai ke I dikali N tambah 1 per 100. Nah, ini per 100 untuk persentil ya. I-nya itu dari 1, 2, 3, sampai 99. Artinya kita bisa menentukan nilai persentilnya itu sampai persentil ke 99. Kita lihat contohnya, diberikan data sebagai berikut. Ya,
233 sampai 10, maka persentil ke-50, P50 adalah, nah kita mencari persentil sama halnya dengan kita mencari desil dan kuartil ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Karena datanya sudah turut dengan nilai N-nya sama dengan 9, ya tadi N-nya 9 ya. Kalau kita hitung ya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti N-nya sama dengan 9 atau banyak datanya sama dengan 9. Maka dengan menggunakan rumus persentil, PI sama dengan nilai ke I dikali N tambah 1 per 100. I-nya dari 1, 2, 3 sampai I-nya ada 1, 2, 3 sampai 99 ya. Maka karena I-nya kita mencari P50 ya, persentil ke-50, I-nya diganti 50 sama dengan nilai ke I-nya 50 dikali 9 tambah 1 per 100. Nah, ini kalau diselesaikan dulu hitungannya, yaitu 50 dikali 9 tambah 1, yaitu 10 ya kan, per 100. 50 kali 10 itu adalah 500 ya. Dibagi 100 itu sama dengan 5, ya kan? Maka kita peroleh nilai ke-5 di sini. Nilai ke-5-nya yaitu sama dengan 7. Coba kita cek nilai ke-5-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, adalah 7. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali, karena data untuk contoh ini sudah terurut ya, dari yang terbesar ke dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, maka kita bisa langsung menggunakan rumus. Tapi kalau belum terurut, maka kita harus urutkan dulu, baru kita bisa menggunakan rumusnya.